nama saya Irmina Rika, NIM H10511911090. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum modul 3 tentang rangkaian kombinasional. Di prosedur percobaan ini kita akan membuat ada 3 percobaan. Yang pertama membuat rangkaian full adder. Yang kedua membuat rangkaian multiplexer. Dan yang ketiga membuat rangkaian priority encoder. Nah, di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Logisimnya. Nah, di percobaan yang pertama ini membuat rangkaian full adder atau FA seperti pada gambar ini. Di sini kita menggunakan ada 2 gerbang N. Kemudian kita tinggal copy paste ke sini. Dan ada 2 gerbang XOR. Tinggal kita copy paste ke sini. Kemudian ada 1 gerbang OR di sini. Kemudian ada 3 fin input. Dan ada 2 fin output di sini. Kemudian kita namai yang ini X1, yang ini X2, dan yang ini Cin. Ini Cout, dan yang ini E1. Jadi ini merupakan rangkaian tadi yang telah saya hubungkan. Kemudian rangkaian kedua, ubahlah nilai Cin X1, X2, kemudian perhatikan nilai output dari E1 dan Cout. Pilih Vector. Jika ini X1-nya 1, maka E1-nya jadi 1. Kemudian X2-nya 1, maka Cout-nya 1. Kemudian jika X1 1, X2 juga 1, dan Cin 1, maka nilai Cout dan E1 adalah 1. Kemudian rangkaian ketiga, buatlah RCA dari full adder seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasikan FA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menghubungkan Cout dari FA1 dengan Cin dari FA2.
Nah, jadi kita akan menduplikasikan dari rangkaian ini. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste. Kita tarik ke sini. Kemudian hubungkan C-in-nya ke ini. C-out yang ini. Jadi kita hapus C-in-nya. Kita hubungkan ini juga kita hapus. Kita hubungkan ke sini. Kemudian kita ubah ini jadi Y2, dan ini Y1. Kemudian yang ini X1. Kemudian kita ubah ini jadi X2. Jadi S2. Selanjutnya langkah percobaan yang keempat. Lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 plus Y1, Y2 sama dengan S1, S2 menggunakan operasi penjumlahan 2 bit dan catat hasilnya. Di sini saya sudah menyiapkan perhitungannya. X2 0, X1-nya 1, Y2-nya 1, Y1-nya 0. Jadi dapatkan S1 dan S2-nya sama dengan 1 dan C-out-nya sama dengan 0. Kenapa bisa menghasilkan hasil seperti ini? Jadi jika dalam penjumlahan binder 1 tambah 0 itu sama dengan 1, 0 tambah 1 itu sama dengan 1, dan akan menghasilkan C-out-nya 00. Kemudian kita ubah lagi X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1, Y1 dan Y2-nya sama dengan 1. Maka akan menghasilkan S1 dan S2-nya sama dengan 0 dan C-out-nya sama dengan 1. Jadi jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka dalam penjumlahan binder, angka 2 bernilai 1 dan 0. 0-nya kita simpan sini dan 1-nya simpan di atas. Sekarang ini, 0 tambah 1 sama dengan 0. Ditambahkan 1 yang di atas jadi 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, menghasilkan nilai binder. Angka 2 menghasilkan nilai binder 1, 0. Jadi, untuk S1 dan S2-nya bernilai 0 dan C-out-nya bernilai 1. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nah, di percobaan kedua ini buatlah rangkaian multiplexer seperti pada gambar berikut, seperti gambar ini, dan memiliki input atau output 4 bit. Nah, jadi saya sudah membuat gambarnya. Di sini menggunakan multiplexer dengan data bitnya sama dengan 4 dan select bitnya 2. Kemudian saya gunakan pin input dengan data bitnya 4 dan selector dengan data bitnya 2.
Kemudian langkah yang kedua, aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh di gambar. Seperti contoh gambar ini. Sekarang kita pilih flip tool, kita ubah nilainya 0, 1, 1, 0. Ini 1, 0, 0, 1. Kemudian yang inc-nya 1, 0, 1, 0. Kemudian yang inde-nya 0, 0, 1, 1. Kemudian langkah yang ketiga, kemudian atur selektor dengan nilai 0, 0, nilai 0, 0. Perhatikan output yang dihasilkan. Jika saya beri nilai 0, 0, maka outputnya menghasilkan 0, 1, 1, 0. Kemudian atur selektornya 0, 1, maka akan menghasilkan output 1, 0, 0, 1 sesuai dengan inc-nya 1, 0, 0, 1. Kemudian selektornya 1, 0, 1, 0, maka akan menghasilkan output 1, 0, 1, 0 sesuai dengan inc 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk yang kita atur sektor 1, 1, maka akan menghasilkan output Y 0, 0, 1, 1 sesuai dengan inc-nya 0, 0, 1, 1. Kemudian selanjutnya percobaan ketiga, buatlah rangkaian priority encoder seperti pada gambar ini. Nah, kita akan membuat rangkaian encoder. Di sini kita tambahkan percobaan 3. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini deflexer priority encoder. Select bitnya 2. Kemudian tambahkan pin input. Ini ada 4 pin input. Kemudian outputnya di sini dan tambahkan pin input, atur select bit, atur data bitnya 2. Kemudian kita hubungkan. Kemudian hubungkan ke sini. Kemudian kita namai yang ini W0, ini W1, ini W2, dan yang terakhir W3. Kemudian ini kita namai dengan
Z, dan ini Y1, Y0. Y1, Y0, kemudian langkah yang kedua, output sama dengan 0 mengindikasikan bahwa semua input bernilai 0. Semua input bernilai 0. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1. Perhatikan output Y1, Y0, dan Z yang dihasilkan. Jadi, pilih Fuctool, ubah W0, maka akan menghasilkan nilai Z-nya sama dengan 1 dan Y1, Y0-nya bernilai 00. Kemudian ubah W1-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai Z-nya sama dengan 1 dan Y1, Y0-nya bernilai 01. Sekian dokumentasi dari praktikum saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.